Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengaruh ekonomi makro terhadap tenaga kerja di Indonesia. Bersama saya Mika Charles-Indriono, Saya Fayala Kalisa Putri, saya Fana Ramadhania, Saya Haikal Ahmad Kutubi. Saya Nova Zai. Saya Rizky Linari. Definisi terbagi menjadi dua, definisi ahli, definisi umum. Definisi ahli, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan, ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Menurut Paul, seorang ekonomi termukaan, ekonomi makro berfokus pada analisis keseluruhan dari perekonomian dan interaksi antara berbagai variabel ekonomi. Definisi umum, secara umum ekonomi makro merujuk pada studi tentang bagaimana perekonomian berfungsi sebagai suatu sistem, termasuk analisis terhadap total output, pendapatan nasional, dan pengaruh kebijakan fiskal, serta monitor terhadap perekonomian. Jumlah tenaga kerja di Indonesia berdasarkan data terbaru, jumlah angka kerja di Indonesia mencapai 147,71 juta orang per Agustus 2023. Dari jumlah tersebut, sekitar 139,85 juta orang atau 94,64% telah terserap dalam pasar kerja. Selain itu, terdapat juga 3,54 juta tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri. Sekian. hubungan ekonomi makro dengan tenaga kerja Indonesia. Ekonomi makro memiliki hubungan erat dengan tenaga kerja di Indonesia melalui beberapa saluran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif seringkali meningkatkan permintaan tenaga kerja. Ketika perekonomian tumbuh, perusahaan cenderung memperluas operasi mereka dan merekrut lebih banyak karyawan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, ada inflasi dan upah. Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli pekerja dan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut atau mempertahankan karyawan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tenaga kerja Indonesia terhadap ekonomi makro meliputi: pertama, kualitas pendidikan; kedua, investasi asing; ketiga, kondisi eksternal global. Yang pertama, kualitas pendidikan. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja berpengaruh pada produktivitas dan inovasi dalam perekonomian. Yang kedua, investasi asing. Masuknya investasi asing dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Yang ketiga, kondisi eksternal global. Perubahan dalam kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan untuk produk Indonesia yang pada gilirannya berdampak pada kebutuhan tenaga kerja. pengaruh ekonomi makro terhadap tenaga kerja di Indonesia. Ekonomi makro sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja di Indonesia karena yang pertama ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang baik menciptakan kepercayaan bagi investor dan perusahaan untuk berinvestasi dan memperluas bisnis mereka, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Yang kedua, pengangguran. Kebijakan ekonomi yang efektif dapat menurunkan tingkat pengangguran. Misalnya, program-program pemerintah untuk meningkatkan keterampilan atau pelatihan bagi pencari kerja dapat membantu mengurangi pengangguran. Yang ketiga, ada kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial pekerjaan melalui peningkatan upah dan akses ke layanan dasar. Kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa ekonomi makro mempelajari perilaku keseluruhan perekonomian, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran, yang memiliki dampak signifikan terhadap tenaga kerja di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja, sementara inflasi dan kualitas pendidikan juga berperan penting. Stabilitas ekonomi mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan kebijakan yang tepat dapat menurunkan tingkat pengangguran yang meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.